Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, luar biasa. Kita ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Dan saya percaya di tengah-tengah kita ada Yesus. Amin. Di dalam Yesus itulah jawaban semua jawaban dari doa Anda dan saya. Yesus mati bukan hanya untuk dosa saudara. Dia mati sebagai Anda juga. Ketika dia bangkit juga sebagai Anda juga. Ketika dia naik ke duduk di sebelah kanan Bapa, Anda ada di dalam Yesus. Karena Tuhan taruh Anda di dalam Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, Anda juga duduk di sebelah kanan Bapa secara roh, secara spiritual. Dan firman Tuhan mengatakan setiap musuh ditaruh di bawah kakinya. Jadi apapun musuh Anda hari ini, Anda harus percaya bahwa setiap musuh Anda sudah ditaruh di bawah kaki kita semua. Amin. Amin saudara. Hari ini mungkin dunia sedang mengalami kekacauan, mengalami ketidakpastian. Tapi kita punya Tuhan yang pasti, amin. Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya, Tuhan yang sudah mati untuk saudara, dan dia juga mati sebagai saudara, dia bangkit sebagai saudara, dan hari ini Anda di mata Tuhan, Anda sangat berharga. Anda adalah biji mata Tuhan, amin. Nah, saya akan bagikan satu firman Tuhan hari ini, di dalam terangnya kita melihat terang. Kenapa saya membagikan firman ini? Karena kita lihat di dunia sekarang ini semakin kegelapan, semakin pekat. Bukan semakin terang tapi semakin gelap dunia ini. Dan kita percaya bahwa di kediaman orang-orang percaya ada terang supranatural di kediaman saudara dan saya, amin. Karena di dalam terangnya kita bisa melihat terang. Langsung saja, firman Tuhan hari ini banyak ayat firman Tuhannya. Tapi saya akan baca secara cepat nanti karena hanya itu kisah-kisah saja. Tapi jangan khawatir, enggak sampai 2 jam khotbah saya. Nah, oke, langsung aja Mazmur pasal 36 ayat yang ke-8. Anda siap menerima firman Tuhan, amin? Anda tahu ketika Anda menerima firman Tuhan secara rohani, secara roh, Tuhan Yesus membasuh kaki saudara. Anda enggak perlu mandi lagi. Anda hanya perlu dibasuh kaki Anda. Supaya Anda bersih pikiran saudara, hati saudara dalam menghadapi berjalan di dalam dunia ini. Nah, kita lihat Mazmur pasal 36 ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Elohim. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Nah, di sini kasih setia memakai kata hesed di dalam bahasa Ibraninya. NCC people pasti ngerti bahasa Ibraninya kasih setia itu atau kasih karunia itu hesed. Ya. Nah, kasih setia di sini memakai kata hesed yaitu artinya kasih karunia, berarti betapa berharganya kasih karuniamu ya Elohim. Betapa agungnya, betapa mulianya, betapa berharganya kasih karunia Elohim yang Elohim berikan kepada Anda dan saya. Gereja saya bulan Mei akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10. Saya minta pastor Anda untuk khotbah di tempat saya, memberkati gereja saya, karena spiritnya sama. Karena gereja ini juga dimulai dari kasih karunia Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi betapa berharganya kasih karunia Tuhan. Tapi Yesus pernah berkata, jangan berikan mutiara itu, lemparkan mutiara itu kepada babi. Karena nanti akan diinjak-injak. Sebab itu ada orang yang gak suka dengan kasih karunia, pengajaran kasih karunia. Jangan-jangan mereka gak mengerti betapa berharganya kasih karunia itu. Sehingga mereka menyerang bahkan menyerang kita. Menyerang pengajar-pengajar kasih karunia. Wah, kamu itu mengajarkan
jemaat untuk izin berbuat dosa. Seolah-olah kita mengajarkan jemaat untuk izin berbuat dosa. Faktanya orang berbuat dosa gak perlu minta izin. Siapa yang mau berbuat dosa minta izin dulu? Enggak perlu. Justru kasih karunia itu mendidik kita, di dalam Titus dikatakan mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kasih karunia itu yang mengajar kita. Sebab itu di sini selalu mengajarkan kasih karunia. Dan biarkan kasih karunia itu mendidik saudara, mengajar saudara untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Kalau saya yang mengajar, pasti berdasarkan kekuatan daging kita. Tapi kalau kasih karunia yang mengajar, kasih karunia yang mendidik, kasih karunia itu pribadi Yesus Kristus. Amin. Jadi di sini selalu kasih karunia yang diajarkan, yang diberitakan. Dan kasih karunia itu adalah guru terbaik untuk mengajar kita di dalam kekudusan. Amin. Bukan izin berbuat dosa. Jadi perhatikan, mengapa kita harus menaruh percaya di dalam naungan sayapnya Elohim. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Perhatikan, mengapa kita harus menaruh percaya di dalam naungan sayapnya. Itu sebuah gambaran perlindungan Tuhan. Hari-hari ini kita perlu perlindungan Tuhan. Karena kasih karunia sudah disingkapkan, saudara. Baru Anda ngerti, oh iya ya, aku ada di dalam naungan sayap Elohim. Ketika kasih karunia Tuhan diberitakan, maka kita mulai menghargai kasih karunia. Dan jangan pernah lagi tidak menghargai kasih karunia. Dan saya ulangi kata-kata saya, ketika kasih karunia Tuhan diberitakan, maka kita mulai menghargai kasih karunia dan percaya akan perlindungan Tuhan. Kalau ketika Anda menghadapi masalah, pencobaan-pencobaan, Anda percaya sama kasih karunia, maka Anda sedang berlindung di dalam naungan sayap Elohim. Dan di mana Anda bisa menemukan kasih karunia Tuhan? Di mana? Di rumah Tuhan. Di bait suci. Kalau sekarang di gereja, di rumah Tuhan. Baca Mazmur 36 ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, di rumah Tuhan. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, di rumah Tuhan. Ketika saudara datang ke sini, ke gereja, NCC, ke rumah Tuhan ini, rumah Tuhan bukan gedungnya ya, tapi 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Artinya ada persekutuan di rumah Tuhan. Saya kemarin diceritai sama Pastor Lili, ketika fellowship, ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan. Jadi di mana ada kelimpahan kasih karunia? Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhanlah kita menemukan kelimpahan kasih karunia. Di sanalah kita menemukan, bisa kita dikenyangkan diri kita dengan lemak di rumahmu. Nah, salah satu alasan kenapa si anak yang hilang itu kembali ke rumah bapaknya. Sebab dia sadar bahwa di rumah bapakku banyak apa? Banyak atau sedikit? Banyak makanan berlimpah-limpah untuk orang upahanku. Orang upahan bapakku. Orang upahan saja itu tersedia makanan yang berlimpah-limpah. Apalagi kita anak-anaknya. Amin. Di rumah Tuhanlah Anda bisa menemukan makanan yang berlimpah-limpah. Kita baca. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan. Di dalam NKJV-nya itu bread. Berlimpah-limpah roti. Roti gambaran dari Yesus Kristus. Tadi perjamuan kita mengangkat tubuh Yesus Kristus. Ini bukan roti, tapi tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Berlimpah-limpah roti. Roti juga gambaran dari kesembuhan. Kata Alkitab. Ya, ketika Yesus ketemu sama perempuan dari Kanaan, mereka dikatakan bahwa tidak layak kamu memakan roti dari meja untuk yang disediakan untuk anak-anak. Betul ya? Tapi perempuan itu makan dari remah-remah roti aja.
anaknya sembuh. Apalagi kita. Kita makan roti yang sesungguhnya, roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Kristus Yesus. Amin. Ada kesembuhan yang berlimpah-limpah, maksud saya gitu. Jadi di rumah Tuhan, ketika Anda menyembah, memuji Tuhan, ada kesembuhan yang berlimpah-limpah disediakan untuk saudara dan saya. Jadi tiap kali Anda datang ke rumah Tuhan, ada kelimpahan. Kelimpahan kesembuhan, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita. Kemudian dikatakan di Mazmur 36 ayat 9. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Nah, kata kesenangan di sini Ibraninya adalah Eden. Eden. Seperti manusia pertama yang Tuhan letakkan di mana? Di Taman Eden. Mereka minum dari air sungai kesenanganmu. Jadi segala jenis kesenangan Anda, seperti Tuhan itu tahu. Oh, aku suka, Tuhan, aku ini suka diamond. Aku suka, ini bukan prosperity gospel ya. Tuhan tuh tahu, oh kesenangan kita apa ya? Tuhan tuh suka menyenangkan anak-anaknya. Tuhan tuh sediakan pada mulanya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Itu Tuhan tuh suka sekali untuk memberkati anak-anaknya. Amin. Tapi kita nggak boleh tamak, kita nggak boleh sampai rakus, ya. Tapi kita boleh ngomong, oh Tuhan, aku kesenanganku ini Tuhan. Tuhan akan memberkati lebih daripada apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta, apa yang saudara pikirkan. Saya mau cerita tapi panjang ini, cerita anak yang hilang. Anda mungkin tahu versi cerita anak yang hilang yang versi cerita Malaysia, yang di Malaysia. Pernah dengar ya? Itu sama seperti anak yang hilang itu. Ada anak yang memberontak kepada bapaknya minta warisan. Jadi saya cerita aja lagi. Lalu dia minta warisan yang dia punya. Dikasih sama bapaknya. Nah, dia pergi ke negeri yang jauh juga. Dihabis-habiskan uangnya. Kemudian dia habis uangnya, seperti cerita anak yang hilang itu. Tinggal sisa uang untuk kembali ke rumah bapaknya. Dia naik kereta, mau naik kereta itu, sisanya untuk naik kereta. Dan tepat di belakang rumahnya itu ada halaman rumah. Ada pohon yang besar di sana. Di sebelah belakang rumahnya itu ada rel kereta api, saudara. Dia bilang di dalam suratnya, Bapak, aku sudah berdosa, aku sudah bersalah kepada Bapak. Uangku habis. Tinggal sisa uang yang aku pegang untuk naik kereta. Dan kereta ini akan melewati belakang rumah halaman kita. Di mana Bapak selalu ngajak saya bermain ketika waktu kecil. Dan di sana ada pohon yang rindang, pohon yang tinggi. Kalau memang Bapak mengampuni aku, kasih tanda, satu helai kain putih di atas pohon itu. Aku akan lewat di belakang rumah dengan naik kereta api. Lalu anak itu pada hari yang ditentukan, dia naik kereta api, saudara. Dia gelisah sekali. Dia gelisah sekali karena dia takut. Jangan-jangan bapaknya enggak mengampuni. Kemudian di depannya dia ada orang yang memperhatikan dia, orang tua, bertanya, Nak, kenapa kamu gelisah sepanjang dari tadi gelisah? Dia cerita bahwa dia sudah bersalah kepada orang tuanya. Dengan menangis dia ngomong, Pak, minta tolong Pak. Nanti setelah dekat dengan rumah saya, di situ ada pohon besar. Bantu saya lihat apakah ada tanda kain putih di atas pohon itu. Karena saya takut Pak, kalau bapak saya tidak menerima saya lagi. Cerita singkatnya, kereta itu mau lewat di rumahnya, beberapa blok di rumahnya. Anak itu mulai ngomong, Pak sebentar lagi kereta ini akan melewati rumah saya, belakang rumah saya. Tolong lihatkan Pak. Kemudian kereta itu lewat.
Kemudian si anak ini tanya, gimana Pak? Bapak melihat tanda kain putih itu? Maaf Pak, maaf nak, saya nggak melihatnya kain putih itu. Yang saya lihat kain putih yang besar menutupi pohon itu. Kain putih yang besar. Jadi bapaknya menutupi pohon itu dengan kain putih yang besar. Bukan hanya sehelai kain, tapi ditutupi dengan kain putih yang besar. Itulah besarnya pengampunan dosa Anda dan saya. Itulah besarnya kasih Tuhan Anda dan saya. Dia mengenyangkan diri kita dengan lemak di rumahmu. Sebenarnya rumah Tuhan ini tujuannya apa? Untuk menceritakan kasih Tuhan yang betapa besar bagi kita yang tidak layak mestinya untuk menerima Yesus. Ya, kemudian Mazmur pasal 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Perhatikan, di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi di dalam rumah Tuhan, saat firman diberitakan, Anda akan mulai melihat apa? Terang. Melihat terang Tuhan. Anda tiba-tiba melihat betapa berharganya dan bernilainya tadi itu ayat sebelumnya. Anda tiba-tiba melihat betapa berharganya kasih karunia Elohim itu. Anda tiba-tiba merasakan betapa Tuhan itu mengasihi Anda. Sekalipun Anda sedang di dalam percobaan atau di dalam persoalan yang besar mungkin. Anda melihat betapa berharganya kasih karunia Elohim. Dan Tuhan menguatkan Anda untuk menghadapi persoalan, setiap persoalan Anda. Kemudian Anda minum dari sungai kesenangannya. Ketika Anda menyembah Tuhan, ketika Anda memulai mengangkat tangan Anda, mulut Anda mulai membuka untuk memuji Tuhan. Anda minum dari sungai kesenangan Tuhan, dari sungai Eden. Dan bukan hanya itu saja, apapun yang membebani saudara dan Anda sedang menunggu jawaban, mencari solusi. Seringkali saat saudara menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya di dalam rumah Tuhan, di dalam terangnya kita bisa melihat terang. Anda tiba-tiba bisa melihat, oh ya aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Ketika Anda menghadapi pekerjaan, Anda tiba-tiba bisa tahu, oh ya aku harus melakukan ini. Aku harus melakukan itu. Itu bukan karena kecerdasan saudara. Itu bukan karena kepintaran saudara. Itu karena ada terang Tuhan yang menerangi pikiran saudara, hikmat saudara. Dan Anda saya tahu, Anda harus melakukan apa. Juga dengan pelayanan. Ketika kita pelayanan, maaf, pelayanan ini enggak mudah saudara. Kalau enggak bersama-sama Tuhan. Kalau kita berdasarkan kekuatan kita, udahlah, pasti give up. Saya pernah diginikan, saya ketika mendirikan gereja, waktu itu PD. Ada seseorang yang menceritakan kepada saya, Pak Yanu Warnidino gereja. Lihatlah nih, sebentar lagi lah tutup. Saya cuma mikir ya. Saya baru tahu itu setelah saya mau ulang tahun 10 tahun ini loh, saya diceritai seseorang. Dan orang ini sekarang ada di tempat saya. Lihat aja nanti tutup itu deh. Saudaraku, kalau pelayanan berdasarkan kedagingan kita, sudahlah. Anda gak bisa melihat terang. Yang Anda lihat itu bukan terang. Terang yang semu. Ya. Tapi kalau Anda melihat firman Tuhan, dan Anda dikenyangkan oleh firman Tuhan di dalam rumah Tuhan, Anda bisa melihat terang. Di dalam pelayanan pun, Anda bisa melihat terang. Banyak orang pelayanan gak bisa melihat terang kok. Hanya mimbar ini dipakai untuk jadi panggung. Kalau jadi panggung tuh lihat aku. Tapi mimbar harus dijadikan mesbah. Lihat Yesus. Amin. Mimbar gereja harus jadi mesbah, bukan jadi panggung.
Sebab itu Alkitab menyebut kita anak-anak terang, anak-anak siang. Kita bukan anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Itu di dalam 1 Tesalonika. Mari kita buka Keluaran pasal 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ini kita lihat di zaman perjanjian lama. Tuhan berfirman kepada orang Israel, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saya pernah dengar khotbahnya Juan. Jadi tabernakel itu ada idenya Tuhan, karena apa? Karena Tuhan itu ingin selalu ada di tengah-tengah umatnya. Kalau dulu di perjanjian lama, Tuhan aja sudah ingin di tengah-tengah umatnya. Apalagi sekarang oleh darah Yesus, Tuhan selalu menyertai kita di dalam kita. Kitalah tabernakel Tuhan itu. Kitalah bait sucinya Tuhan. Bukankah tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan? Amin. Karena di tempat kita ini ada Holy Spirit. Dan saya percaya, kalau di tubuh kita ada Holy Spirit tidak mau ada ruang yang ditempati sama yang kotor seperti sakit penyakit. Saya percaya itu. Tidak mau berbagi dengan yang kotor, Holy Spirit itu. Dan saya percaya, Tuhan, tubuhku kan bait sucimu Tuhan. Segala sakit penyakit nggak bisa berbagi dengan Holy Spirit. Amin. Ya, jadi dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu Musa, gitu ya. Sebagai contoh kemah suci atau di dalam Ibraninya miskan. Dan sebagai contoh segala perabotannya demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi kemah suci dalam bahasa Ibraninya itu miskan. Tuhan berbicara tentang sebuah pola yang ia tunjukkan kepada Musa waktu itu. Tuhan sedang menyingkapkan tirai surga dan menunjukkan pola yang ada di surga. Kemah suci di bumi hanyalah pola. Katakan pola, hanya pola. Kemah suci di bumi hanyalah pola dari apa yang ada di surga. Jadi Musa waktu itu dilihatkan surga sama Tuhan. Dan Yohanes di kitab Wahyu ketika dibawa ke sorga, dia juga melihat perabotan kemah suci. Kita perlu belajar satu aspek dari kemah suci dan ini akan menolong kita untuk melihat terang. Yaitu salah satu perabotan kemah suci apa namanya? Menorah, kaki dian. Mari kita buka Keluaran 25 ayat 31. Keluaran 25 ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Harus emas murni. Sekarang emas gak tahu berapa harganya. Dari emas tempaan. Harus kandil itu dibuat baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. Kandil itu harus dibuat dari emas murni. Yang ditempa. Emas murni berbicara tentang keilahiannya Yesus. Tentang Yesus. Kandil emas berbicara tentang Yesus Tuhan kita. Dan saya akan tunjukkan gambar dari menorah. Nah, kita lihat gambar menorah di sini. Ya, terbuat dari emas murni. Emas murni. Wongkul emas murni. Berapa kilo? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah riset. Kira-kira kaki dian ini berapa kilo emas? Dan yang luar biasanya, yang buat ini adalah budak-budak Israel. Betul ya? Nah, budak-budak Israel ini keluar dari Mesir, itu budak loh. Bukan keluar dengan tangan kosong. Mereka dibawai emas, perak, kain yang mahal-mahal dari negeri Mesir waktu itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya membuat kemah suci dan perabotan-perabotan ini. Tujuannya untuk menggambarkan tentang siapa? Yesus. Jadi kalau Anda diberkati Tuhan,
tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun waktu itu dibuat lembu emas, dan Tuhan menghancurkan lembu emas itu, tapi emasnya yang dibawa sama orang-orang Israel itu masih banyak, saudara. Saya gak tahu berapa kilo itu emas dibawa keluar dari Mesir. Amin, saudara. Jadi tidak ada campuran, emas murni. Terbuat dari emas murni. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada di dalam dirinya yang buruk, yang kasar, yang kotor, enggak ada. Di dalam dia tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Dia tidak berbuat dosa. Dijadikan dosa karena kita. Jadi segalanya tentang Yesus murni, indah, menyenangkan. Lihatlah keindahan kaki Dian ini. Ada keseimbangan yang Tuhan buatkan. Keseimbangan dan keindahan benar-benar seimbang. Di dalam Yesus Kristus ada keseimbangan yang indah. Ada keindahan dan keseimbangan. Ketika ia penuh otoritas, ia tidak kasar, ia tidak agresif. Ketika Yesus merendahkan dirinya dengan membasuh kaki murid-muridnya, ia tidak seperti budak. Ada kemuliaan yang terpancar dari dia. Karena dia adalah raja. Di atas segala raja. Ada kemuliaan terpancar dari kerendahan hatinya. Ketika ia mengasihi, ia tidak tunduk kepada luapan dosa manusia. Ketika ia mengasihi dalam cara yang akan menghasilkan kebaikan dalam diri orang yang dikasihi itu. Sebab itu saya mau mengatakan bahwa kasih karunia itu bukan izin berbuat dosa. Justru kasih karunia itu membuat kita berubah dari dalam keluar. Kasih karunia itu mendidik kita dari dalam. Kalau manusia mendidik kita dari luar. Kekristenan bukan rekayasa perilaku. Kekristenan itu adalah transformasi hati. Jadi sebelum Anda punya perilaku yang benar, Anda harus punya percaya yang benar dulu. Harus hati Anda diubah. Hati yang kepahitan diubah menjadi hati yang penuh damai sejahtera. Hati yang kekhawatiran, penuh kekhawatiran diubah menjadi hati yang damai. Amin, saudara. Yang penuh kasih. Jadi pribadi Yesus ini benar-benar indah. Nah, ketika ia membangkitkan anak perempuan Yairus, kita tahu semuanya. Kedua orang tuanya sangat happy, saudara. Tapi Yesus satu-satunya yang berkata, beri dia sesuatu yang untuk dimakan. Yesus memperhatikan ketika dia membangkitkan seseorang, dia selalu indah. Perkataannya itu selalu memperlakukan dengan indah. Jadi kita lihat kaki Dian ini terbuat dari 1 talenta emas. Talenta adalah ukuran terbesar di dalam Alkitab. Talenta. 1 talenta itu sudah sangat besar, saudara. Berat sekali. Dan dikerjakan dengan ditempa. Kembali kita lihat ayatnya. Keluaran 25 ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan. Lalu langsung ke 39. Dari 1 talenta emas murni, haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Next, 40. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Berarti Musa melihat surga. Dan Tuhan berkata, buatkan duplikatnya di bumi. Buatkan duplikatnya di bumi. Jadi Roh Kudus memandang topik kemah suci ini sangat penting. Sebab itu dibutuhkan 50 pasal, kalau Anda lihat 50 pasal untuk menjelaskan tentang kemah suci dan perabot-perabotnya. Dikatakan tadi, haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan. Kenapa ditempa? Karena Roh Kudus ingin kita tahu Yesus yang ajaib ini. Selalu Yesus. Supaya gereja dilahirkan, Yesus harus ditempa.
Gereja dilahirkan dari Yesus yang harus ditempa. Yesaya 52 dituliskan seperti ini. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Saya ketika menyiapkan firman ini saudara, saya tuh cari gambarnya Yesus yang hancur, ya, yang gak seperti manusia lagi. Gak nemu saudara. Saya gak menemukan. Saya kepingin tahu sih, gak seperti manusia lagi itu kayak apa model Yesus waktu itu. Saya cari di Google tuh loh, gak dapet. Ya mungkin Juan bantu. Coba cari. Ya, mukanya Yesus yang sudah tidak seperti manusia lagi itu kayak apa sih? Ketika mereka memukuli Yesus, mereka memukulnya hingga hancur, saudara. Hingga wajahnya itu rusak pol. Dan sampai tidak nampak seperti manusia lagi bentuknya. Waduh, Isa mungkin hidungnya mencong sana, mencong sini, mulutnya sudah gak beraturan semua. Sehingga mengapa Yesaya 53 sampai menulis ini? Ayat 2. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, ketika melihat dia, waktu itu orang-orang, dan rupanya pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Sehingga kita gak menginginkan melihat Ustaz. Aduh aku gak bisa lihat Ustaz. Gak tahan untuk melihatnya. Anda pernah lihat maling ketangkep? Habis gitu dihajar sama massa. Sampai hancur. Saya percaya Yesus, waduh kayak apa mukanya. Gak sampai gak bisa seperti anak manusia. Bisa Anda bayangkan manusia yang tanpa dosa. Tidak ada cacat. Tidak ada kekurangan fisik. Sangat rupawan wajahnya Yesus waktu itu. Next. Satu-satunya saat Yesus menjadi buruk rupa adalah untuk memberi kita perhiasan, gantikan debu. Kenapa Yesus sampai hancur lebur? Saya hanya dapat ini. Ini masih kelihatan kayak manusia. Ya, saya yakin lebih buruk daripada ini wajah Yesus waktu dihancurkan sama prajurit Romawi itu. Lebih buruk. Jadi satu-satunya saat Yesus menjadi buruk rupa adalah untuk memberi kita perhiasan, saudara. Perhiasan. Kita berharga di mata Tuhan. Untuk menggantikan debu. Ia ditempa dan dari situlah lahirlah gereja yang indah. Saya melihat Anda indah semua di mata Tuhan. Amin. Karena Yesus sudah menanggung semua hukuman Tuhan. Semua murka Tuhan sudah ditanggung. Wahyu pasal 1 ayat 4. Dan Yohanes melihat itu. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Next. 64 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Next. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku apa? 7 kaki dian dari emas. Yohanes melihat itu di sorga. Sebab itu Musa pada waktu itu, saya percaya Musa juga melihat itu. Tirai surga dibukakan sama Tuhan untuk Musa bisa melihat 7 kaki dian dari emas ini. Next. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Itu gambaran Yesus ketika berlilitkan ikat pinggang membasuh kaki murid-muridnya.
Elohim menaruh anaknya selalu di tengah-tengah. Jika saudara ingin berhasil di dalam hidup saudara, jika saudara ingin berkat dan kemurahan Tuhan atas segala yang ada di dalam hidup saudara, yang Anda kerjakan juga. Jika Anda ingin pernikahan Anda nanti bahagia, jika Anda ingin apa yang Anda kerjakan berhasil, izinkan saya memberitahu, Anda harus selaras dengan surga. Maka semua sumber-sumber dari surga itu akan tersambung otomatis di dalam setiap area hidup saudara. Screen. Dan prioritas surga yang di tengah selalu Yesus. Yang di tengah selalu Yesus. Di tengah pernikahan saudara, di tengah pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, selalu Yesus di tengah. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Selalu Yesus. Bahkan di pelayanan gereja kita, yang selalu di tengah Yesus. Selalu Yesus. Selalu Yesus yang ditinggikan, selalu Yesus yang dimuliakan. Yohanes berpaling untuk melihat suara itu, ada 7 kaki dian yang kemudian kita tahu itu adalah 7 jemaat yang ada di bumi saat itu. Tapi di tengah-tengahnya Yohanes melihat Yesus. Di tengah-tengah kaki dian tadi itu. Semua gereja harusnya meletakkan Yesus ada di tengah-tengah jemaatnya. Bukan meletakkan sinodenya. Bukan meletakkan nama gerejanya. Bukan meletakkan nama besar pendetanya. Jangan. Harus Yesus yang ada di tengah-tengah. Ya, itu hanya bisa terjadi kalau gereja kembali kepada kasih karunia. Kalau gereja nggak kembali kepada kasih karunia, nggak mungkin yang di tengah-tengah itu Yesus. Kita kembali ke Keluaran 25 lagi, saya akan tunjukkan yang lainnya, sesuatu yang sangat powerful. Keluaran 25 ayat 37, haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Coba kita lihat screen. Nah, jadi Anda kalau lihat kandilnya ini, ada 3 cabang di kanan, ada 3 cabang di kiri, dan lampu-lampunya yang 3 cabang itu menerangi yang tengah. Artinya apa? 3 cabang itu gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu akan menerangi Yesus. Harus kemuliaannya itu harus kembali kepada Yesus. Keagungan kita, pengagungan kita harus menerangi Yesus. Ada 3 di sisi kanan, ada 3 di sisi kiri. Lalu ada batang yang di tengah. Dan batang yang di tengah ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Cabang-cabangnya adalah Anda dan saya. Nah, ketika Adam tertidur, yang adalah gambaran Kristus yang mati, ya. Dan ketika dia tidur, Alkitab ngomong rusuknya. Sesungguhnya itu dari sisi dadanya, lahirlah mempelai perempuan, yaitu gereja Tuhan. Jadi dari sisi dadanya lahirlah 3 cabang ke kanan dan 3 cabang ke kiri. Jadi kematian Yesus melahirkan gereja. Dan Yesus ada di tengah-tengah gereja. Jangan sampai Yesus itu ngetok pintu di luar untuk membukakan pintu. Itu ada di mana saya lupa. Di Laodikia atau di mana ya. Yesus mengetok pintu untuk diundang untuk masuk. Yesus ditaruh di depan pintu, bukan di dalam jemaat. Ya, yang di dalam jemaat Musa yang ditaruh di sana, bukan Yesus. Hukum Taurat yang ditaruh. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan, baik dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam mendidik anak mungkin, pernikahan, ingatlah selalu, Yesus selalu ada di tengah-tengah itu. Anak-anak harus tahu identitas mereka di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena identitas mereka akan membuat mereka tahu bagaimana mereka hidup dari identitas mereka. Jangan, saya sempat berpikir gini,
Jangan membuat kinerjamu menjadikan identitasmu. Biarkan identitasmu menghasilkan kinerjamu. Amin. Ya, identitas kita siapa? Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dikuduskan, orang yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, apapun yang kita perbuat, baik di dalam pekerjaan kantor, pekerjaan pelayanan, apapun yang kamu perbuat, sebagai ibu rumah tangga, apapun juga, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Makanya itu, pelayanan di gereja, Anda bukan melayani atau berbuat sesuatu dengan segenap hati untuk manusia, untuk Pastor Lili, enggak. Untuk NCC, enggak. Tapi untuk Tuhan. Kalau kita semuanya sepakat, kita melayani fokusnya untuk Tuhan, aman pasti. Tapi kalau kita ngambil celah untuk manusia, itu membuka celah iblis untuk masuk, menghancurkan anggota tubuh Kristus. Dan saya punya pengalaman beberapa kali seperti itu. Kalau ada orang masuk di dalam pelayanan kita yang grace gitu ya, kemudian dia mau supaya untuk menunjukkan hebatnya dirinya, udahlah, gak kuat kalau di tempat saya. Karena semuanya tentang Kristus kok, bukan tentang hebatmu kok. Ya, jadi apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bahkan ketika kita memberi mungkin persepuluhan atau memberi persembahan lah, apapun lah. Anda harus tahu Anda memberi itu karena memberi itu, pemberian Anda itu, orang gak bisa memberi kalau Anda gak menerima lebih dulu. Jadi semua pemberian saudara harus Anda tahu, harus Anda ingat. Pemberian Anda tidak bisa melebihi pemberian Tuhan. Gak bisa. Jangan pernah ngomong, wah aku sudah kasih persepuluhan di gereja sini. Aku sudah kasih persembahan yang banyak di gereja ini. Sebanyak apa? Dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Dibandingkan dengan kasihnya Tuhan. Gak bisa dibandingkan, saudara. Anda memberi dengan sukacita. Karena Anda tahu bahwa Tuhan sungguh engkau sangat baik. Saya undang kita nyanyi lagu. Saya tadi minta supaya nyanyi. Apapun yang Anda perbuat bukan untuk menyenangkan manusia, maksud saya gitu. Bukan. Tapi untuk menyenangkan Tuhan. Melayanilah bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan siapa? Tuhan. Ayat yang terakhir. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi, ketika Anda melakukan untuk Tuhan, Tuhan gak diam, saudara. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya, kepada Pastor Lili, enggak pernah. Dia selalu memberi upah kepada orang yang mencari wajahnya. Dia sangat baik, saudara. Kalau hari ini aku ada hari ini, gereja ini ada sampai hari ini. Karena Tuhan baik.